di kota Yogyakarta, kotanya para pelajar yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Seperti sosok tangguh kita kali ini bernama Kakek Suprapto. Kakek Suprapto berumur sekitar 70 tahunan dan dia adalah seorang pengisi korek gas. Seperti apa sosoknya nanti kita akan coba kulik melalui agen-agen kita yang akan bertugas. Tetap saksikan Pantang Ngemis spesial Yogyakarta. Ya sahabat tangguh, masih di kota Yogyakarta dan kali ini kami tim Pantang Ngemis sedang berada di daerah Margo Utomo. Nah, tadinya kami mau menyusul sosok tangguh kita yang berada di daerah UNY, Universitas UNY. Cuman menurut informasi, karena hari ini hari Sabtu, jadi beliau tidak dagang di situ. Nah, menurut informasi juga, sosok tangguh kita kali ini jualannya biasanya di Jalan Margo Utomo. Nah, sekarang kita sudah berada di sini, tapi belum kelihatan sosok tangguh kita. Namanya Bapak Suprapto. Kalau sahabat tangguh sering lewat daerah UNY itu ada seorang kakek-kakek berusia sekitar 70-an tahun. Beliau adalah tukang isi korek gas. Kakek ini adalah sosok yang tangguh, sosok yang sangat berjuang sekali. Gimana caranya dia bisa mendapatkan rezeki dari isi ulang gas tersebut. Seperti apa sosoknya? Nanti akan kita kulik melalui agen-agen kita yang akan bertugas menggali tentang kehidupan Bapak Suprapto seperti apa. Tetap di Pantang Ngemis. Ini. Sahabat tangguh, itu bapaknya Bapak Suprapto, bisa dilihat naik sepeda, terus itu kayaknya tempat isi gasnya situ ya Pip ya? Oke, kalau gitu nanti Zi turun aja ya. Ya. Oke, sahabat tangguh, nanti Zi akan coba turun lebih dekat. Nah, kali ini Zi akan review per-reviewnya di samping dari kakek Suprapto. Kita tunggu dulu dia siap-siap, setelah itu Zi akan turun. Ya sahabat tangguh, Zi akan coba turun sekarang. Zi akan coba mulai menggali informasi. Setelah itu agen per agen akan masuk. Kita akan lihat reaksi kakek Suprapto seperti apa. Di sini kayak biasanya di UNY. Bagaimana? Biasanya di UNY. Sini kayak ngobrol. Iya. Oh, kalau hari Sabtu di sini. Iya. Oh gitu. Tapi ada yang suka ngisi. Bisa ya, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Berapa sekali ngisi? Sampai 1.000. Kalau beli baru 2,5 2.000. Kalau beli baru 2.500. Kalau ngisi cuma 1.000. Namanya siapa? Berapa? Oh, Zi. Umurnya berapa? 12. Kalau jualan ini sudah berapa lama? Sudah lama ya, ibunya masih 9 tahun yang lalu sudah tahun. Biasanya sehari berapa? Nah, ini ya kadang-kadang ada 1 piring, kadang-kadang 2 piring nasi. Emang anak-anaknya kemana? Bagaimana? Anak-anaknya? Mereka juga sibuk sendiri dong. Ya keluarga. Saya kadang-kadang enggak. Oh gitu. Emang gimana anak-anak? Jakarta masih ribut. Oh gitu. Tapi sering jenguk apa gimana? Adiknya yang Cirebon pernah kemarin. Oh gitu. Mau datang minta uang. Oh minta uang gimana Ya, orang bapak perlu uang? Kan saya dapat waktu kemarin kan dapat anak kos. Raja saya mau dipakai uangnya untuk masukin sekolah anaknya. Biasanya kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai jam 8 hujan. Jam 8 sampai jam 9. Oh, berarti di sana. di sana di UNY. Kalau di sini Jadi
Sampai sore? Udah dari sana kadang-kadang pindah sini. Oh gitu. Bapak, halo, halo. Iya, men. Aku boleh ngobrol-ngobrol bentar nggak? Ya, pelan-pelan. Boleh, boleh. Ini aku dulu sini ya Pak. Ya, ya, ya. Ini teman-teman aku, namanya Nala. Bapak, aku sebenarnya dari kampus. Dari sebenarnya kampus, dari kegiatan kampus ini, aku mau sebenarnya mencari orang yang pas untuk kita bantu. Mau kita wawancarain dulu ya? Iya, ya boleh. Gak apa-apa ya? Ya. Oke, siap? Dan Bapak siapa? Prapto Arisman. Oke. Bapak tinggal di sini, tinggalnya sama siapa? Sama sendiri. Sendiri. Bapak jualan ini sudah berapa lama Bapak? Sejak ibunya meninggal sudah 9 tahun. Setiap korek ini yang diisi, Iya. itu untungnya berapa? Pokoknya 1 kaleng. Ini saya ikan belinya 1 kaleng ini 35 berarti 17,5. Nah ini 1 kaleng ini bisa mengisi 30 korek. Oh, 30 korek. Dengan penghasilan seperti itu, cukup nggak untuk Bapak? Ya, cukup ya. Lumayan. Bapak, jadi kita dari kampus, kegiatan kampus kita ingin memberikan donasi. Nah, ini Bapak kita kasihkan sedikit rezeki buat Bapak. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat Bapak. Mau bilang apa? Terima kasih. Kita tinggal ya. Terima Semoga kasih. bermanfaat ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mari Pak. Ya, mari. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Itu siapa Kek? Kenal? Tadi? Saya belum kenal. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, jadi tadi ngapain itu Kak? Orang-orang itu tadi ngapain? Ya, mau ini mau nanya aja. Nanya-nanya aja. Terus Jualannya didapat di sini. apa tadi? Tahu amplop. Tahu. Paling ya sekedar untuk belanja. Bapak, Udah dalam perjalanan. Iya, udah. Bapak, aku boleh Iya, boleh? iya, silakan. Ya. Bapak, Ya. jadi gini Pak, Ah, gimana ya ngomongnya? Tadi kita udah ngomong dosen, Iya. Pak. Dan dosennya bilang kita salah target Pak. Setelah aku konfirmasi ke dosen aku, kata dosen aku itu bukan Bapak yang menerima donasinya. jadi kalau udah saya terima. Kan berarti kan udah ikhlas ngasihkan sama saya. Maaf ya Pak, Ya. nggak apa-apa ya Pak, aku Iya. tarik lagi nggak apa-apa. Ya. Maaf ya Pak, Ya, Pak. maaf banget Pak. Iya. Oh ya Pak, Maaf ya, Pak. Ya, ya. Tapi nih, Pak. Ya, ya, ya. Pak ini buat Bapak Oh nih, ya, Pak, buat terima makan kasih. siang. Terima kasih ya. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu ya Oh Pak. ya, ya. Maaf ya Terima Pak. kasih, ya, ya. Ya, mari Pak. Mari. Jadi tadi balik lagi ngapain Ya, Kek? ya itu cuma itu aja. Minta uang. Amplopnya diminta lagi. Terus gimana tuh? Ya, saya salah ngasihnya. Bukan bapak yang dapat. Tapi tadi kakek ikhlas ngasihnya. Ikhlas ya. Nggak apa-apa. Ikhlas. Nggak apa-apa ya. Biar banyak rezeki. Pak, saya tuh pengen punya ayah tuh yang ngertiin saya, tapi saya Bapak maafin. Pak, tolong Iya. Pak.
Saya dimarahin terus Pak sama bapak saya, tolongin Pak. Gimana ya Pak, saya takut. Soalnya saya tuh selalu ditinggal. Saya main, saya pergi-pergi, cuman dimarahin terus. Saya bingung Pak. Nah, salahnya apa? Ya kan saya kan udah nggak punya ibu Pak. Oh, iya. Terus kan saya jadi kesepian di rumah soalnya bapak saya kan sibuk kerja. Ya, ya. Terus saya cari pelampiasannya itu main, pulangnya malam. Bapaknya gimana tuh kepala? Terus saya ya gitu Pak, saya tuh cuma pengen diperhatiin intinya, tapi bapak saya tuh cuma bisa marah-marahin terus. Pak, saya tuh pengen punya ayah tuh yang ngertiin saya, tapi saya Bapak. Karena saya tuh selalu sendirian kan Pak di rumah, nggak ada yang merhatiin saya. Baiknya gimana gitu, saya bingung juga. Saya juga punya anak, tapi saya nggak semacam itu marahnya. Anak saya lelaki semua. Terus saya harus gimana Pak? Saya takut mau pulang. Saya harus kemana ya Pak? Bapak, itu bapak saya. Saya takut Pak, tolong Itu Pak. bapaknya. Pak, saya nggak mau pulang Pak. Tolong Pak, tolongin saya. Gimana? Saya nggak mau. Kiki, kamu dari mana saja? Bapak nyari kamu sampai bingung. Bapak kesepian, Dok. Ayo pulang ikut bareng Bapak. Ayo, boleh ikut Bapak? Ikut bapak aja, ya. Nggak mau. Nanti kalau agak kebaruan nanti kalau taruh-taruh, ya. Bapak selalu sibuk sama kerjaannya, bikin selalu sendirian, nggak pernah temenin, nggak pernah Bapak mikirin perasaan aku yang kesepian. Cuman punya Papa aja sekarang. Iya, Dok. Papa juga tahu, Papa sekarang juga kesepian. Ibumu sudah nggak ada. Papa juga dituntut seperti ini Bapak juga untuk lebih- kebahagiaan kita, Harus Dok. bisa ngibur sama bapaknya. Udah ini yang terakhir, ya. Ini nanti kalau saya ikut pulang saya pasti dimarahin Udah, Pak. nanti bapak nggak mau marah lagi. Bapak nggak Yakin? mau. Nggak marah, bapaknya nggak marah. Nanti diemin aja, Pak. Bebasin aja. Coba, nggak mau ngomong apa-apa. Ayo, Dok, Ya, pulang. coba aja. Nggak mau ngomong apa-apa lagi. Mama kasih ya Pak. Ya, kembali. Makasih ya Ya. Nanti nggak marah, bapak. Ayo, pulang bareng Bapak. Bareng ya, Pak? Iya. Kita pulang dulu, Iya, ya, iya. anaknya. Ah, Ya. Pergi tanpa kesan. Kenapa? Pergi tanpa kesan. Pergi tanpa pesan, Tanpa kesan. tanpa kesan. Iya, akhirnya bapaknya bingung nyariin kan. Maksudnya anak yang cewek, itu anaknya. Anaknya. Kabur dari Anaknya rumah. satu. Oh, terus? Sering dimarahi sama bapaknya. Terus? Nggak betah kan? Ya. Pergi. Kakek bilangin apa tadi? Itu pulang aja daripada nanti kemana-mana malah repot. Terus? Nggak ada apa-apa gimana? Kakek bilang gitu. Kan kakek nggak kenal tadi sama Bukan orang. nggak kenal yang ngasih nasihat kan nggak masalah. Tapi kakek sabar banget ya ngadepin bapaknya yang udah marah-marah.
kok bisa sabar itu sih, Kek? Kakek nggak balas marah-marah aja tadi sama ibu. Saya sama mbaknya. Iya. Atau sama bapaknya. Kan nggak ada sangkut pautnya saya cuma nasihat. Ngasih saran, peduli banget sama orang, sabar lagi. Ya. Nggak ada teh Pak. Bapak, Ya. boleh tanya ya? Ya. Bapak di sini? Ya. Bapak di sini apa Iya, ini? jualan. Oh, jualan ini ya Pak ya? Memangnya Bapak jualan ini nggak punya keluarga Pak? Enggak, sendirian. Sendirian? Nggak punya anak? Anak jauh Jakarta. Oh, di Jakarta. Usianya berapa Pak? 70 lebih ya. Bapak. Kalau anak Bapak? Anak sekitar 40-50. Berapa anak Bapak? 2. Sama Pak, anak saya juga 2. Yang satu kuliah, tapi kemarin itu ketemu Pak sama aku Pak. Tapi malah ibunya itu dicuekin. Aku jadi malu. Malu punya ibu kayak aku Iya, gitu iya. Pak. Pak, Ya. maaf ya Pak ya. Saya itu dari kemarin tuh belum makan Pak. Laper banget Pak. Memangnya Bapak punya makan ya? Ya. Ini Apa ini Pak? nasi. Makan. Boleh saya buka Pak? Ini boleh. Bapak kok baik banget. Ini Pak. Ini dikasihkan itu. Ya. Saya Pak. Beneran Pak? Ya. Bapak udah makan belum? Kalau belum, ayo Pak makan Udah, sama mari, sama Pak. aku Pak. Enggak. Pak, terima kasih banget ya, Bapak sudah baik ngasih makan aku. Boleh saya makan ya Pak ya? Ayo Pak, makan sama-sama sama aku Pak. Ayo Pak. Ya. Enak banget Pak. Ayo Pak, makan Pak. Enggak. Makan sama-sama Pak. Benar. Ini yang satu Untuk anaknya. untuk anak saya Pak. Bener Pak. Ya. Bapak baik banget Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Enak. Terima kasih banget Pak. Aku sudah makan. Perutku sudah agak kenyang. Dan ini untuk anak saya ya Pak ya. Untuk anaknya. Terima kasih banget ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dapat rezeki yang banyak ya Pak ya. Oke ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Itu makanan yang dari mahasiswa tadi. Kok kakek kasih? Ya. Kenapa? Anaknya satu, dia satu. Terus Ya, terima kasih. Saya sampai rumah kan. kakek ikhlas? Ikhlas. Punya makanan. Kan kakek juga belum makan. Saya bisa beli. Ya ampun, baik banget sih. Kenapa dikasihin? Ya, dia tambah dia makan 8. Emang kakek udah makan tadi ngasih? Udah makan? Ya ampun, kakek peduli banget. Padahal kakek nggak kenal sama orangnya. Tapi mau ngasih, padahal kakek juga butuh kan. Bisa buat makan siang, bisa buat... Nggak apa-apa. Si Pak, Ya. mau tanya Pak, Ah,
Kalau di tempat sini itu biasanya kalau misalnya buat kumpulan-kumpulan pengemis itu di mana ya, Pak? Bapak namanya siapa, Pak? Saya Haryanto. Haryanto. Jualan apa, Pak? Jualan gas. Gas? Oh, masih laku ya, Pak? Ya kalau tergantung selera, tergantung nasib. Penghasilannya per hari berapa? Ya paling piring 2 piring nasi. Berapa itu, Pak? Ya kalau 5.000 ya 10.000. Emang itu cukup, Pak? Ya. Cukup. Ya kalau kita ada cukup ya gimana ya? Hanya yang penting bisa untuk makan. Kalau ini istri? Tidak meninggal. Ya, bulan tahun ya ditinggal. Kalau boleh tahu istri sakit apa, Pak? Ya. Istri sakit apa? Sakit tumor kandungan sama darah tinggi. Sering jengukin istri nggak, Pak? Udah meninggal. Ke makam? Udah ya sering ke sana bulan sekali. Jadi ini, Pak, kemarin kan saya kan keliling-keliling gitu, Pak. Iya. Kemarin itu kan apa namanya, pernah itu ngerasain itu ngemis sehari itu bisa dapat 500.000, Pak. Itu maksudnya kan kalau ngemis itu kan menguntungkan, Pak. Sehari aja kemarin aku bisa dapat 500.000. Itu lebih lumayan daripada jualan kayak gini, Pak. Saya kan rencana juga mau ke ini kan, mau ke Wonosari juga gitu. Bapak kan bisa ikut aku gitu ke sana. Wajar nanti kalau ketemu saudara nggak enak nanti ya dimarahin, nanti jadi jajak dipindah, jajak ke Jakarta. Bayangin, sehari Bapak dapat 500.000. 1 bulan dapat berapa, Pak? Iya kan? Ya, Mana, Pak? tapi hati saya senang, dapat dikit ya senang. Saya nggak mau merepotkan orang. Ya udah, Pak, kalau nggak mau, Nah, ya mari ya. nyari-nyari tempat dulu. Maaf Makasih ya, ya, Pak. terima kasih. Interview mau diajak minta-minta, saya belum bisa. Selama saya sehat masih kuat, saya tahan. Jadi dia tadi ngajakin ngemis. Diajak saya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nanti saya mama jalan ya itu lain lagi caranya. Tapi selagi masih kuat, selagi masih sehat, mendingan jadi tukang isi Iya. ulang gas ini daripada harus ngemis-ngemis gitu ya. Jadi satu gas ini harganya berapa? Satu korek ini isi 1.000. Yang baru ada yang bisa aku beli. Itu kalau dibeli sudah penuh gini berapa harganya? Saya 1.000 sama korek-koreknya. 1.500. 1.500. Ini buat teman aku nanti lagi di jalan, nanti dia Kasih kesini. dua. Bentar lagi datang. Kasih dua. Kasih 2. Ya kasih dua. Oh, jadi berapa 2? Dan 3.000 aja. gampang. 3.000 2. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya Pak. Dibayar 1 juta rupiah. Ikhlas. Iya. Mobilnya. Benar. Iya, nggak
apa-apa. Ini kan karena tadi kakek orangnya baik, terus nolongin. Tadi udah dapat makanan tapi mau dikasih ke orang. Nah ini kita dari tim Pantang Ngemis. Kakek orang yang menginspirasi kita tentang kejujuran, keikhlasan, kesabaran dalam hidup. Jadi pantas dikasih hadiah. Banyak terima kasih. Kalau kakek rumahnya di mana? Tuh, Jauh nggak dari sini? ya lumayan. Lumayan. Kita boleh ke rumah kakek? Bisa. Ya, ya kita ke rumah kakek. Kakek, Ya, Kaptor. alhamdulillah saya bisa ngatasi. Baik banget kakek. Ya. Kakek doanya apa sih buat anak-anak kak? Ya semoga saja mereka itu ingat sama saya gitu aja. Kakek Suprapto mengayuh berat sepedanya sejauh 5 km dari rumah menuju tempat jualannya. Berharap rupiah yang didapatnya hari ini bisa untuk membeli makan. Tubuhnya yang sudah tidak tegak lagi, tapakan kakinya yang sudah tidak sekokoh dulu. Namun semangatnya tidak pernah padam. Kotak isi ulang gasnya yang sudah rapuh menggambarkan kerja kerasnya, semangatnya. Walaupun kakek hidup sebatang kara, itu semua tidak membuatnya berhenti berjuang untuk menyambung hidup dengan ikhlas, dengan sabar, pantang ngemis. Akhirnya kami sampailah ke sebuah perkampungan yang asri dan kami melalui jalan yang sangat terjal banget sih itu sebenarnya. Dalam keadaan becek, habis hujan deras turun, terus kita ke rumahnya itu agak curam gitu ke bawah pakai sepeda. Kebayang kakek yang umurnya sekitar 70-an tahun harus mendorong sepeda itu dengan jalanan yang cukup terjal. Ya itu yang kakek lakukan katanya setiap hari. Ayo kek, ini rumahnya. Ya, masuk. Ini taruh di mana? Harus sini, Mak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rumah kakek. Sendiri-sendiri nih. Sini kek. Jadi tinggal di sini sendirian. Lihat. Anak-anak Anak di Jakarta, di Cirebon. suka pada kesini nggak? Nggak mesti, nggak bisa dipastikan. Kalau ingat gitu ya kemari. Kalau inget kemari, kalau inget aja. Kalau nggak inget nggak Nggak kesini. ingat ya kamu, kalau ada rezeki ya kemari. Jadi kalau perlunya aja kesini. Ya ada kepentingan, ada perlu apa ya kemari. Kalau yang Cirebon kemarin dari sini belum lama. Oh ngapain tuh yang dari Cirebon ke sini? Ini minta bantuan saya. Minta bantuan tuh apa maksudnya? Kayak Minta apa? uang untuk bayar anak sekolah. Terus kakek kasih. Ya tak kasih. Tapi dia tahu kan kakek di sini sendirian. Ya sendiri. Terus penghasilan kakek sehari itu cuman Penghasilannya ya nggak ya dari itu ngisi korek sama jual. itu cukup nggak buat beli beras sehari kan? Ya nggak mesti, saya kan dapat raskin. Oh. Tapi ini sebulan ini ya turun raskinnya. Anaknya sering nelpon nggak? Soal nelpon pakai HP. Berarti masih suka komunikasi. Ya bisa komunikasi. Walaupun nggak kesini tapi Ya, masih suka bisa komunikasi. komunikasi. Masih
ngasih tahu kabarnya di sana gimana. Iya. Nah, yang Cirebon ini kadang-kadang dimatiin malah. Yang di Cirebon namanya siapa, maaf? Ari Sulistyo. Mas Ari. Yang di Bintaro namanya Baktiman. Bakti. Iya, Bakti. Kalau Aris sama Mas Bakti nonton, kakek mau ngomong apa? Gimana kabarnya Mas Bakti? Kalau maaf, kalau kehidupan Mas Aris dan Mas Bakti di sana gimana? Apa berkecukupan atau Ya, pas-pasan atau gimana? masih hebat yang Jakarta itu. Yang Bakti. Saya dia udah sukses. Kenapa kakek nggak ikut, Mas? Saya nggak betah, nggak mesti betah kan. Nggak tahu mama saya kurang ini. Jadi doain aja biar Iya. Mas Bakti, Mas Aris nih banyak Iya. rezekinya, Iya. bisa sering-sering kesini, Iya. ya. Jadi hari ini belum ada beras, belum ada beras. Nah ini kita punya sedikit hadiah buat kakek. Semoga ini bermanfaat, Iya. kakeknya senang, bahagia. Nih kek, ada beberapa mie instan. Beberapa sembako datang, ada mie instan, ada telur, ada sabun, gula, ada kopi, dan beras. Alhamdulillah diterima dengan baik sama kakek. Ya, ini semua buat kakek. Ini bisa lama loh, Mbak, katanya. Ini bisa 2-3 bulan, kan saya cuma sendirian, katanya gitu. Terus jadi penghasilannya berapa sehari, Kek? Ya, paling piring 2 piring nasi aja. Kira-kira berapa tuh, 5.000, Bapak? 10.000, paling 15. Paling banyak? 15. Berarti dapat duit habis buat makan, dapat duit Ya, habis itu buat ada makan gitu. persiapan bayar listrik apa itu. Oh, ini bayar sendiri. Bayar sendiri. Anak nggak ada yang bayarin? Oh, sama sekali. Jadi nggak ngurus. Mungkin bukan jumlah yang banyak untuk anaknya bisa ya Nah, duit segitu itu bisa tadi. apa sih? Masa iya nggak bisa ngirimin kakek ya, sepreto alhamdulillah gitu. saya bisa ngatasi sendiri. Baik banget kakek. Ya. Kakek doanya apa sih buat anak-anak kek? Ya, semoga saja mereka itu ingat sama saya gitu aja. Dan itu setiap hari kakek menggunakan sepeda itu. Iya. Itu sudah berapa lama sepeda kakek punya? Beli sepeda itu sudah dengan ibu saya. Waktu Ya. sudah menikah dengan ibu. Iya. Sampai sekarang belum pernah diganti. Tapi ini kita punya kejutan nih buat kakek. Iya. Semoga seneng. Semoga bermanfaat buat Biar kakek. terima kasih ya. Tuh. Sepeda baru datang di hadapan kakek. Kakek senang sekali. Katanya beneran ini buat saya. Iya, ini buat kakek. Alhamdulillah. Kakek punya sepeda baru, jadi bisa gantian sama sepeda yang lama. Tapi kakek sehat, Kek? Sehat? Alhamdulillah. Pernah ngeluh apa gitu, penyakit apa? Apa? Cuma hernia saya. Hernia? Ya, tapi bisa saya atasi. Gak punya niat usaha lain selain isi ulang gas itu, Kek? Apa ya, tapi sana gitu ya. Mau usaha. Iya. Tapi kotak itu nggak pernah diganti ya dari Enggak, dulu? saya kepingin ganti nanti kapan-kapan. Iya, 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 iya. Ini Kek, Oh ya. buat beli kotak baru. Oh ya, banyak terima kasih ya. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ya Allah yang balas ya. Kami semua belajar untuk sabar. Sabar menghadapi hidup walaupun sendirian, walaupun sebatang kara mungkin di sini, tapi kakek tetap semangat, kakek tetap berjuang mencari nafkah walaupun hanya untuk diri sendiri, tapi kakek nggak pernah ngeluh. Semoga ini bermanfaat, digunakan dengan sebaik-baiknya ya, sepedanya juga. Ini semuanya juga buat kakek. Kalau mau telepon, mau coba telepon nggak? Telepon bisa. Iya, coba kita telepon satu anaknya ada di Cirebon atau di Bintaro. Kalau kamu nggak dibalas. Ya, coba kita telepon ya. Kali aja ada jodohnya. Iya.
coba ya. Ini udah, nih udah. Tapi ini, nah, Ya, ya. Bismillah ya. ya, coba diterima aja. Ya. Terima aja Mbak, timbang Mbak. Nggak diangkat. Repot mungkin, kerja. Ya, nggak diangkat. Ya sudah, kita doain aja semoga Oh, Mas iya. Bakti sama Mas Haris Oh, iya, iya. ada waktu bisa kesini, ada Iya, iya, rezeki iya. bisa sedikit meringankan beban Bapak setiap harinya ya. Ya sahabat tangguh, sekali lagi hari ini kakek Suprapto dengan kesendiriannya ditinggal oleh sang istri berjuang setiap harinya mengais rezeki 5.000 sampai 15.000 sehari hanya untuk makan. Padahal mungkin ia memiliki anak yang harusnya bisa sedikit meringankan bebannya. Ya kita doakan saja sama-sama semoga anaknya punya waktu, punya kerja. Sadar, ya Allah. Ada kesadaran. Ada kesadarannya. Iya. Semoga anak-anak Pak Suprapto ada kesadarannya. Ada kesadaran. Bisa kesini, bisa Iya. nengok Bapak, bisa ya main sama cucu lah ya. Iya. Kangen kan sama cucu ya. Kita doain sama-sama semoga impian Bapak terkabul. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir kekurangan dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang nangis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Doain biar Iya. pada sehat anak-anaknya Iya, iya, iya. supaya bisa kesini ya. Jangan kecil hati. Iya. Insya Allah nanti Allah Iya. kasih jalan buat ketemu ya kayak ya. Zi sama tim pamit dulu. Iya. Oh ya, banyak terima kasih Mbak. Ya. Iya, Semoga assalamualaikum. saya Amin. selamat ya, selalu dilindungi yang kuasa. Semua aja ya, semua amat. Sampai dilindungi Allah. Ya. Kita pamit dulu, Iya. Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menganggap Pak Prapto sebagai seorang yang bekerja yang cukup tangguh karena setiap hari dia berangkat kerja untuk sebagai pengisi korek gas dan kehidupannya pun dia di sini sendiri karena sudah ditinggal oleh istrinya, sedangkan anaknya hidupnya di luar kota. Terima kasih Pantang Ngemis, terima kasih GTV. Walaupun sudah tua, tapi dia semangat sekali kerja, nggak minta-minta, nggak. Saya itu sebagai tetangga ya kadang saya sering bantu apa gitu. Kalau dia minta bantuan ya sering saya bantu gitu. Terima kasih Pantang Ngemis dan di TV.